Oke teman-teman, balik lagi di channel Madura Besar 10. Jadi di video kali ini aku pengen bikin video tentang review pertandingan final UEFA Europa League Tottenham Hotspur versus Manchester United, yang dimana berakhir buat kemenangan Tottenham Hotspur. Oke, dengan 1-0 lewat gol dari Brandon Johnson di menit 42. Jadi ini video bakal berisikan pendapatku dan juga ada sedikit unek-unek kekecewaan yang mungkin tidak berdampak bagi Manchester United nanti, tapi bodo amat, bakal aku sampaikan. Dan ini bakal banyak membahas ke sisi Manchester United, tidak ke sisi Tottenham Hotspur. Jadi buat fansnya Tottenham Hotspur, mohon maaf, ini tidak akan membahas Tottenham Hotspur. Tapi sekali lagi aku pengen ngucapin selamat buat Tottenham Hotspur yang telah menjadi juara Europa League musim 2024-2025 dan berhak mendapatkan satu tiket untuk main di Liga Champions musim depan, yaitu musim 2025-2026. Dan ini juga gelar ini berhasil membuka puasa gelarnya Tottenham Hotspur, yang dimana mereka hampir puasa gelar 17 tahun, 15 tahun. Dan ini juga menjadi trofi pertama buat Son Heung-min, yang dimana dia sudah hampir 10 tahun di klub Tottenham Hotspur yang belum bisa memberikan gelar juara selama 10 tahun terakhir buat Tottenham. Dan akhirnya tahun ini Son Heung-min bisa memberikan gelar buat Tottenham Hotspur. Jadi selamat buat Son, selamat juga buat fans Tottenham, dan selamat buat tiket ke Liga Champions. Semoga Tottenham musim depan bisa tampil lebih baik dan bisa kembali ke persaingan Big Six, persaingan Liga Inggris di musim depan. Jadi kita saking alam jatuh kameranya. Oke. Jadi kita langsung ke Manchester United. Jadi di pertandingan ini, Manchester United tampil dengan kepercayaan diri tinggi. Tentu saja, karena United musim ini itu 15 pertandingan di Europa League tidak terkalahkan, unbeaten. Dan yang kita tahu adalah bahwa formasi 3-4-3-nya Amorim itu tidak terlalu berjalan di Liga Inggris, tapi di Europa League berjalan. Formasi 3-4-3 yang dipakai Amorim itu berjalan di Europa League. Terbukti Manchester United sampai ke final lawan Tottenham Hotspur. Oke. Jadi kita ke 11 pertama yang diturunkan oleh Ruben Amorim. Di posisi penjaga gawang, Andre Onana start, Leny Yoro, Luke Shaw dan Harry Maguire berduet di 3 center back. Terus di kiri sebagai wingback ada Patrick Dorku. Terus duet di tengah itu ada Casemiro, Bruno Fernandes. Di kanan ada Mazraoui. Terus 3 di depan ada Mason Mount, Amad Diallo dan Rasmus Højlund. Oke. Itu starting 11 dari Manchester United. Apakah selama 45 menit pertama Manchester United bermain bagus? Tidak sama sekali. Hanya peluang dari Amad Diallo yang tendangannya menyamping. Hanya itu saja peluang yang bisa diciptakan oleh Manchester United di babak pertama. Dan satu hal yang aku tangkap di babak pertama adalah Bruno Fernandes tidak nyaman bermain di posisi DM atau posisi 8, atau berduet dengan Casemiro itu dia tidak nyaman. Dia terisolasi di tengah, tidak bisa membuat
tidak bisa membuat kreativitas buat Manchester United karena ditempel terus sama Bentancur, Bissouma, dan Papsar. Yang harusnya Bruno itu sebenarnya cocok main di posisinya Mason Mount, itu 3 di depan. Yang aneh dari Ruben Amorim adalah dia mengganti Manuel Ugarte dan di posisi itu digantikan oleh Bruno Fernandes, yang dimana selama di Europa League kali ini itu yang berduet dengan Casemiro itu adalah Manuel Ugarte, yang dimana itu memang pondasi yang jalan dan berhasil terbukti dengan duetnya Casemiro dan juga Manuel Ugarte itu Manchester United bisa sampai final. Kita tidak tahu ya apa yang menyebabkan Ruben Amorim lebih memilih Bruno Fernandes bermain di posisi 6 atau posisi 8 berduet dengan Casemiro dibandingkan Ugarte. Padahal Ugarte ada di bangku cadangan. Kita tidak tahu kondisi Ugarte ya, dia cedera atau apa. Tapi yang jelas Ruben Amorim lah yang tahu alasannya. Itu satu yang aku pertanyakan. Terus yang kedua, kenapa Mason Mount starter bermain sejak awal? Ya mungkin dia layak mendapatkan kesempatan buat main dari awal setelah menyumbang 2 gol ketika lawan Atletico Bilbao di kandang di Old Trafford ya. Tapi dia selama 45 menit tidak memberikan tidak memberikan kontribusi yang besar buat Manchester United selain hanya lari-lari. Itu buat Mason Mount. Oke, dan di babak pertama gol dari Brendan Johnson lagi-lagi itu aku tidak mau menyalahkan Luxau dan juga Onana, tapi harusnya mereka lah yang bertanggung jawab atas golnya Tottenham Hotspur. Itu pertama. Dan babak pertama selesai dengan skor 1-0. Di babak kedua harusnya Amorim tahu ya. Jatuh lagi kameranya. Jadi Amorim harusnya tahu di babak kedua apa yang harus dirubah. Menurutku pribadi, aku tidak mau merasa lebih pintar daripada Amorim, tapi ini pendapatku pribadi. Dan balik lagi Amorim lah yang lebih tahu skuadnya, lebih memahami pemainnya dibandingkan kita yang hanya nonton dari layar kaca tiap minggu. Menurutku pribadi, harusnya Mason Mount ditarik, masukkan Manuel Ugarte buat berduet dengan Casemiro, terus Bruno kasih di depan biar Bruno bisa main bebas, bisa membuat kreativitas di lini tengah buat Manchester United. Tapi yang terjadi apalah? Yang terjadi malah Mason Mount main selama 70 menit dan tidak memberikan impact apapun. Dan Ruben Amorim di pertandingan kali ini telat melakukan pergantian pemain, telat memasukkan Zirkzee, Garnacho. Itu sih, Garnacho walaupun ampas ya finishingnya ya, buruk banget finishing Garnacho. Seampas-ampasnya Garnacho dan sejelek-jeleknya Garnacho musim ini, terbukti dia bisa memberikan shot on target pertama buat Manchester United di pertandingan ini, yaitu di babak kedua. Seandainya mungkin pergantian pemain dari Amorim lebih cepat, misalnya di menit 55 atau 60, mungkin MU bisa berbicara banyak dan membuat peluang. Karena setelah babak kedua dimulai, Tottenham Hotspur tuh hanya bertahan. Berarti Manchester United mempunyai waktu 45 menit untuk membuat 1 gol, untuk menyamakan kedudukan, untuk ke extra time. Tapi Manchester United selama 40 menit buntu, mainnya jelek, muter-muter doang, passing-passing doang, dan memang sudah memang Tottenham lah yang layak, nggak layak juga sih Tottenham menang, tapi di dalam sebuah pertandingan harus ada yang menang dan ada yang kalah, dan Tottenham lah yang menang, dan yang kalah adalah Manchester United gitu. Yang membuat aku tidak terima adalah, yang merasa heran dan tidak terima adalah kenapa Ugarte tidak diduetkan dengan Bruno Fernandes, itu pertama. Terus kenapa
di babak kedua, karena harusnya Ruben Amorim tahu Mason Mount tidak jalan main di sisi kiri, kenapa dia telat memasukkan Garnacho gitu. Dan gimana, apa yang mau diperbuat lagi di lapangan, pemain di lapangan pun bingung apa yang harus mereka perbuat, karena tiap kali Luxo, Dorku megang bola itu mereka nggak bisa langsung crossing di kotak penalti karena tidak ada orang. Ada satu peluang Højlund di babak kedua yang bisa diselamatkan oleh Mickey van de Ven. Gila tuh, satu-satunya peluang emas, dan juga sundulan Bruno yang melenceng, itu hanya dua peluang emas di babak kedua. Dan MU kalah, dan kekalahan ini bukan sekedar kekalahan, cuma bakal berimpact besar buat Manchester United di musim depan, yaitu di musim 2025-2026, yang mana Manchester United tidak main di kompetisi Eropa satupun. Terus bakal juga berpengaruh ke transfer budgetnya Manchester United, karena beda ya teman-teman ya, sebuah tim yang main di kompetisi Eropa, UEFA, itu transfer budgetnya lebih diuntungkan dibandingkan dengan tim yang tidak bermain di kompetisi Eropa buat musim depannya. Jadi ini mungkin bakal sedikit berpengaruh buat strategi Manchester United dalam mendatangkan pemain di bursa transfer musim panas ini. Dan kalau Ruben Amorim tidak mau kasihlah kesempatan buat Ruben Amorim, karena dia baru 5 bulan 6 bulan melatih Manchester United, dan ini juga tidak bisa disalahkan Ruben Amorimnya ya, karena dia hampir setengah musim ini mewarisi skuad dari pelatih sebelumnya, Erik ten Hag. Jadi menurutku kasihlah kesempatan buat Ruben Amorim musim depan, dan Manchester United harus rombak pemain, karena dengan formasi 3-4-3 ini 3-4-2-1 ya sebenarnya, tapi bilang 3-4-3 lah. 3-4-3 ini sangat sulit dijalankan di IPL. Apakah kita lihat nanti di musim depan, apakah Ruben Amorim tetap keras kepala dengan taktik dia, atau dia mau adaptasi dengan skuad barunya nanti. Dan satu hal positif yang bisa diambil buat Manchester United musim ini adalah, satu-satunya hal positifnya adalah MU tidak degradasi musim ini. Dan nanti hari Minggu bakal main lawan Aston Villa, yang dimana Aston Villa juga memperebutkan satu tiket buat main di Liga Champions musim depan. Dan harusnya Aston Villa mati-matian, dan kayaknya Aston Villa bakal menang, karena dengan kondisi Manchester United saat ini harusnya dengan mudah Aston Villa bisa menang. Ya lawan Tottenham aja Tottenham bisa menang, apalagi lawan Aston Villa. Harusnya bisa menang dengan mudah Aston Villa. Dan jika Aston Villa menang, Manchester United resmi bakal finish di posisi 17 kalau Tottenham juga menang di laga terakhir, dan bakal menjadi sejarah dalam klub, menjadi tim dengan finish di peringkat terburuk sepanjang sejarah klub dan juga sejarah Liga Inggris. Dan buat musim depan MU harus beli striker, harus beli pemain kreatif lagi. Untungnya katanya ya Matheus Cunha bakal gabung ke Manchester United segera. Dan salah satu pemain yang dalam hati, dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati, aku ikhlas dia pindah dari Manchester United, adalah Bruno Fernandes. Kalaupun musim ini Bruno mau pindah, silahkan, karena dia pantas mendapatkan trofi, pantas mendapatkan trofi dalam karirnya. Nggak kebayang kalau Manchester United nggak ada Bruno Fernandes itu. Dan kalaupun dia mau pindah, silahkan, aku ikhlas, sebagai fans ikhlas, karena
pengen lihat Bruno lah ngangkat trofi Liga Champion ataupun trofi-trofi liga-liga lain seperti La Liga mungkin ya, terus seperti Bundesliga, ya ikhlas lah karena Bruno layak mendapatkan itu. Dan ya nggak tahu sih mau ngomong apa, dan kita bacain prestasi Manchester United musim ini aja lah. Prestasi Manchester United musim ini adalah kalah di final Europa League, tidak ada mendapatkan trofi musim ini, peringkat 16 di Liga Inggris menuju peringkat 17, goal difference minus, 18 kekalahan, rekor terburuk sepanjang sejarah dalam satu musim Liga Inggris. 39 poin adalah poin terendah sepanjang sejarah Manchester United di Liga Inggris, tidak main di kompetisi Eropa musim depan. Jadi itu prestasi Manchester United, dan yang positifnya adalah yang aku bilang tadi, MU tidak degradasi musim ini. Dan banyak yang bilang kok sedih, kok kecewa, ya karena ini sudah di final gitu loh. Dan ini final bukan sembarang final gitu loh. Final ini menentukan bagaimana langkah Manchester United buat di musim depan, yaitu musim 2026, memperebutkan tiket ke UCL, bisa memperbaiki transfer budget atau menambah transfer budget Manchester United buat musim depan, dan bisa mengobati dengan MU juara ya, bisa mengobati rasa sakit Manchester United sepanjang musim ini. Dan yang bikin kecewa adalah Manchester United itu tidak terkalahkan di Europa League 15 pertandingan sampai ke final. Tapi kenapa harus kalahnya di final gitu loh. Itu yang bikin sakit hati. Dan juga ada beberapa keputusan dari Ruben Amorim yang harusnya kalau diambil dengan cepat mungkin bisa memberikan dampak di lapangan. Tapi ya balik lagi, mungkin Amorim yang lebih tahu skuadnya bagaimana, dan kita hanya bisa mendoakan, dan juga sebagai fans hanya bisa mendoakan dan mendukung semoga Manchester United bisa kembali ke tempatnya, ke marwahnya lah, sebagai tim salah satu terbesar di dunia dan salah satu tim terbaik di dunia dulu. Semoga bisa kembali dan bangkit lagi. Jadi itu sih. Dan selamat buat Tottenham sekali lagi, dan juga Son. Semoga Tottenham juga kembali tampil membaik musim depan. Dan yang bikin sakit hati adalah musuhnya hanya Tottenham Hotspur, klub yang dulu dibilang oleh Sir Alex Ferguson hanya Tottenham Hotspur, tapi Manchester United kalah di final. Jadi itu aja sih buat video kali ini. Jujur hari ini agak-agak tapi ya udah mulai membaik lah, udah mulai bisa menerima, bisa menerima dengan lapang dada. Dan mungkin ini memang bukan jalannya Manchester United buat main di Liga Champion musim depan. Ini mungkin jalannya Manchester United untuk berbenah, untuk manajemen juga, untuk Sir Jim Ratcliffe dan juga Glazer berbenah diri. Dan aku tidak mau menyalahkan siapapun, kecuali tadi memberikan kritik kepada Ruben Amorim, dan juga kepada kita tidak bisa lepas tangan bahwa Luxo dan juga Onana menjadi faktor terbesar kekalahan Ruben Amorim. Tapi balik lagi, mereka juga, aku yakin para pemain yang dipilih start juga memberikan yang terbaik di lapangan. Namun memang belum jalannya Manchester United lah. Jadi semoga Manchester United lekas kembali, dan semoga bisa kembali lagi di kompetisi Eropa. Dengan catatan ya, rombak squad, Ruben Amorim mau beradaptasi dengan Liga Inggris, karena 4-3-nya nggak berjalan sama sekali di musim ini, hanya berjalan di Europa League. Dan
kita lihat musim depan. Kalau Ruben Amorim masih seperti ini mainnya, mungkin kita bakal menunggu sampai tahun 2028 agar Manchester United bisa kembali ke tahtanya, ke tempat dia berasal. Jadi good luck. Kalau menurutku pribadi, Amorim stay, dan sampai jumpa di bulan Agustus, dimana itu musim baru Liga Inggris, musim 2025-2026 dimulai. Dan nantikan ada beberapa video lagi bakal ku-up. Jadi sekali lagi terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and see you the next video. Bye teman-teman.